Guys, di video kali ini, Adclipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film tentang aksi menegangkan dari seorang mekanik mobil rongsok saat menghadapi komplotan gembong narkoboy. By the way, terima kasih ya buat yang masih anteng mengikuti channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa terhibur oleh penjelasan film-film kesayangan kita. Film ini berjudul Lost Bullet tahun 2020. Bercerita tentang seorang mekanik berskill di atas rata-rata yang mampu merubah mobil biasa menjadi mobil rasa banteng yang kuat dan tahan banting. Hingga suatu ketika, keahlian si mekanik yang seperti seorang insinyur diketahui oleh sebuah kesatuan elit dari kepolisian. Dan kali ini, kita akan melihat ketika si mekanik bergabung dengan pasukan elit dengan menciptakan mobil-mobil terkuat untuk menghadapi para gembong narkoboy. Penasaran seperti apa ketegangannya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kegiatan si mekanik bernama Lino yang sedang memodif sebuah mobil agar menjadi lebih kuat. Tapi bukan untuk lomba Agustusan, Lino berencana akan membobol sebuah toko emas demi membantu adik angkatnya yang sedang terlilit bank keliling, atau bahasa kerennya emok bank. Namun sesaat sebelum beraksi, adiknya yang bernama Quentin khawatir rencana mereka bakalan gagal. Apalagi mereka cuma menggunakan mobil kecil dan murahan untuk menjebol toko. Sementara Lino terlihat tidak peduli. Ia pun memaksa Quentin untuk patuh saja terhadap apa yang ia perintahkan. Tenaga nos yang begitu besar membuat mobil sulit dihentikan, hingga mereka pun akhirnya malah labas menabrak 4 lapis tembok beton. Parahnya lagi, kelakuan mereka malah diketahui oleh patroli polisi. Dan ketika sabuk pengaman malah sulit dilepas, Lino menyuruh adiknya untuk segera kabur. Singkat cerita, Lino yang kini menjadi tahanan ditemui seorang kapten polisi dari Kesatuan Khusus Pemberantasan Narkoboy Negara Prancis. Kedatangan pria bernama Charles ini pun tak lain karena ia mendengar mobil milik Lino mampu menembus 4 tembok beton dengan mulus. Kemudian Charles mengawali obrolan dengan menunjukkan mobil-mobil polisi yang penyok dan hancur, di mana semua itu akibat kegiatan mereka yang sering mengejar komplotan penjahat. Ia pun berharap kesatuannya memiliki mobil-mobil kuat untuk mereka gunakan dalam misi-misi yang berbahaya. Lalu setuju ataupun tidak, Charles meminta Lino membantu kesatuannya untuk memodif mobil-mobil para anggotanya. Beberapa waktu berlalu, kita melihat aksi para anggota Charles yang sedang memburu para kurir narkoboy. Charles dan anggotanya yang bernama Julia terlihat pede dengan mobil mereka yang sudah dimodifikasi oleh Lino. Setelah diadu banteng mobil polisi, kedua kurir akhirnya tewas. Anggota bernama Marco dan Ares pun terlihat senang saat menemukan barang bukti berupa tepung oleng kualitas super. Sementara Charles merasa heran karena mobil para penjahat terpasang perangkat nos sama seperti milik para polisi. Setelah beberapa saat kita beralih ke markas para polisi tempat Lino bekerja. Ketika tim Charles kembali, Julia yang selama ini dekat dengan Lino terlihat kesal karena mobil modifan Lino selalu menelan korban. Namun berbeda dengan Charles, ia lebih kepikiran dengan komplotan geng narkoboy yang terus-terusan beroperasi dan seolah tak pernah habis. Ia pun penasaran dengan pemimpin kelompok tersebut yang kini sudah menggunakan mobil-mobil yang memiliki nos. Melihat atasannya pusing mikirin penjahat, Ares mengajak untuk merayakan saja keberhasilan mereka yang telah menghentikan pengedaran narkoboy. Ulah main klakson atuh rewas. Melihat Lino yang akan pulang ke penjara, Charles mengajaknya ke suatu tempat karena akan memberikannya kejutan. Apakah hari ini hari mekanik sedunia? Oh, tentu tidak. Lino benar-benar merasa senang saat melihat deretan mobil mewah yang akan menjadi pekerjaannya. Tak sampai di situ, kebahagiaan Lino semakin bertambah saat ia mengetahui bahwa mulai saat ini ia bebas bersyarat. Dan itu berarti Lino tidak perlu bolak-balik naik angkot ke penjara dan markas lagi, di mana semua itu kepolisian berikan atas pengabdian Lino yang sudah 9 bulan menjadi mekanik polisi. Kemudian Charles menunjukkan alat yang terpasang di mobil para penjahat kemarin. Dan menurut Lino,
Alat ini adalah bagian dari komponen penambah kecepatan, tapi hanya berfungsi sebentar saja. Ia pun kepikiran apa mungkin si Quentin menjual alat ini kepada para penjahat. Dan dari informasi yang Charles dapat, ia sudah mengetahui bengkel yang memproduksi komponen seperti ini. Singkat cerita, mereka tiba di depan bengkel yang Charles maksud. Ketika Lino bergegas untuk mengecek, Charles berniat untuk memanggil Ares dan Marco karena ia khawatir tempat ini adalah sarang para pengedar tepung oleng. Sungguh tak disangka dugaan Lino benar bahwa Quentin berada di tempat ini. Kedua alumni panti asuhan ini pun terlihat senang karena sekian lama terpisah. Akhirnya mereka bertemu. Tapi tiba-tiba komplotan pengedar yang mempekerjakan Quentin datang dan memergoki pertemuan mereka. Kemudian kedua penjahat ini meminta Lino untuk segera pergi dari markas mereka. Tepat pada waktunya, Charles berhasil membalikan keadaan. Lalu ketika Ares dan Marco datang, Charles meminta mereka untuk menangkap para penjahat. Sementara ia akan membawa Quentin menuju markas mereka. Namun tanpa ia sadari, Ares dan Marco adalah pimpinan dari komplotan pengedar narkoboy ini. Ares akhirnya menembak mati Charles daripada kelakuannya terbongkar oleh kepolisian. Lalu Quentin menyuruh Lino kabur sebelum menjadi korban selanjutnya. Setelah Lino berhasil kabur, Marco kesal karena ia hanya menemukan gelang pelacak yang terpasang pada ceker Lino. Karena keadaan tersebut, Ares meminta kedua anak buahnya untuk menghilangkan jejak dengan membakar mobil Charles. Sementara ia dan Marco akan lanjut mengejar Lino yang entah berada di mana. Di sisi lain, Lino yang baru tiba di sebuah minimarket bergegas untuk menghubungi Julia. Tapi gelagat Lino yang seperti begal membuat para polisi yang kebetulan sedang belanja langsung menyergapnya. Ketika Lino ditangkap para polisi, kedua penjahat sedang sibuk membakar mobil yang berbeda karena di mobil Charles itu terdapat bekas tembakan yang sulit mereka hilangkan. Kemudian kita melihat ketika Lino baru tiba di kantor polisi. Dan karena ada yang tahu ia adalah mekanik Charles, seorang anggota langsung menghubungi Ares. Terlihat Lino pun bingung untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Terlebih karena ia adalah seorang napi dan tidak memiliki bukti untuk menjelaskan semuanya. Singkat cerita, Ares yang akan sok-sok menginterogasi Lino langsung mematikan CCTV. Kemudian ia berniat untuk merekayasa kejadian agar kelakuannya tidak keluar dari mulut Lino. Ia pun menyuruhnya untuk memberi keterangan palsu bahwa kematian Charles adalah ulah para penjahat yang sedang mereka buru. Setelah memberi arahan skenario liciknya, Ares mengancam Lino agar mau bekerja sama dengannya. Terlihat Lino pun gedeg hingga berniat kabur daripada nurut kepada Ares yang akan pergi untuk merekayasa TKP. À chaque fois. Setelah menghajar segambreng polisi, Lino bergegas menuju markas untuk menemui Julia. Lalu selang beberapa saat, kita melihat Ares yang sedang menemani pimpinannya di TKP kematian Charles. Selama itu pun ia memberikan keterangan berbeda lagi, bahwa Lino adalah dalang dari pembunuhan Charles. Di saat itu pula, Marco melakukan hal yang sama terhadap Julia tentang kelakuan Lino. Dan tak berselang lama, Ares mengajak Marco untuk segera memburu Lino, karena ia baru dengar bahwa si mekanik itu telah berhasil kabur dari kantor polsek. Singkat waktu, Julia yang baru tiba di markas masih bersedih atas kematian Charles. Ia pun tak kuasa saat melihat mobil atasannya sudah gosong layaknya buru kutul mobil. Setelah mengunci seorang mekanik,
Lino menemui Julia dan menjelaskan bahwa Ares dan Marco adalah dalang kematian Charas. Tapi boro-boro percaya, yang ada Julia malah khawatir jika dirinya sedang dalam bahaya. Oke. Setelah berhasil memborgol Julia, Lino kaget saat melihat velg mobil Charas yang berbeda. Hingga ia pun merasa yakin, Ares sudah mengganti satu-satunya barang bukti akan kejahatan kedua polisi itu. Karena keadaan malah runyam, Lino bergegas kembali ke tempat Quentin. Melihat keberadaan senjata, Lino berniat untuk mengambilnya sebelum ia menghajar para penjahat yang akan kabur. Ya elah, baru juga mulai, keberadaan Lino yang sudah tak berkutik membuat seorang penjahat langsung menghubungi Marco. Dan tak lama kemudian, mereka berniat untuk membawa Lino ke suatu tempat sebelum mengeksekusinya. Melihat kakaknya dalam bahaya, Quentin jelas tidak akan tinggal diam. Setelah mencelakai para penjahat, Lino membawa Quentin untuk berbicara di hadapan para polisi. Namun karena tak ada bukti, Quentin mengajak Lino untuk mengambil dulu mobil Charas yang telah ia sembunyikan. Mendengar kabar tersebut, Lino seolah memiliki harapan. Terlebih di mobil itu masih terdapat proyektil Ares bekas penembakan itu. Di sisi lain, Ares terlihat gedek dengan kedua anak buahnya yang tidak becus menjaga buruannya. Ia pun merasa keberadaan mereka kini cuma jadi beban saja. Sesaat sebelum dieksekusi, si anak buah menceritakan jika mobil Charas sudah mereka sembunyikan di lokasi dekat rumahnya. Tapi bukannya membuat Marco senang, yang ada ia khawatir sandiwaranya dengan mudah akan diketahui oleh polisi. Dugaan Marco pun benar ketika si mekanik mengecek mobil yang sudah terbakar. Ia pun memberitahu Julia bahwa mobil rongsok ini sudah lama tak digunakan. Kenyataan ini pun akhirnya membuat mereka percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Lino. Namun ketika Julia memberitahu Moss, wanita blonde ini tidak percaya. Malahan ia menganggap Julia sedang berusaha melindungi gebetannya itu. Setelah atasannya pergi, Julia mendapat panggilan dari Lino yang menyuruh untuk menemuinya di suatu tempat. Saat sedang menuju lokasi ketemuan, Julia tidak sadar dua anak buah Ares sedang membuntutinya. Di waktu yang sama, Quentin dengan sigap membawa Julia menuju Lino yang sudah menunggunya. Hingga kedua polisi itu pun akhirnya kehilangan jejak. Saat Julia dan Lino bertemu, Quentin yang selama ini dipaksa bekerja oleh para penjahat menceritakan semuanya. Ia pun berkata bahwa selama bekerja, ia selalu melihat Ares yang menjadi pemimpin para pengedar narkoba itu. Kemudian Lino meminta kesempatan agar ia bisa menemukan mobil Charas yang merupakan satu-satunya bukti yang kuat dari insiden penembakan itu. Setelah mereka sepakat, Julia yang melihat anak buah Ares menyuruh Lino untuk segera pergi ke lokasi mobil Charas. Sementara ia akan mengalihkan perhatian para polisi korup ini. Singkat cerita, Lino dan Quentin tiba di rumah kedua penjahat yang sudah pada tewas itu. Tapi bukannya langsung ke lokasi mobil, Quentin malah sibuk menjarah semua duit hasil penjualan narkoboy. Perbuatannya itu pun ditentang oleh Lino yang tidak mau adiknya makan duit haram. Akan tetapi, godaan menjadi kaya mendadak sudah membutakan Quentin. Di tengah serangan Marco, Quentin yang kesemprot shotgun berusaha untuk menuju lokasi mobil Charas. Setelah menembak rompi anti peluru Marco, Lino heran karena Quentin sudah menghilang. Dan tak lama kemudian, lutut Lino langsung lemas saat ia menemukan adiknya sudah tewas.
Setelah perjuangan panjangnya, Lino berhasil menemukan mobil Charas lengkap dengan proyektil yang masih nyocol pada dashboard. Sesaat sebelum pergi ke kantor polisi, Lino menutupi jasad adiknya dengan sehelai karpet lepek. Sementara Marco yang sudah tak berdaya tinggal menunggu waktu untuk mendapatkan hukuman dari pengadilan. Selang beberapa saat, Lino berniat untuk menghubungi Julia. Namun karena malah Ares yang menerima panggilannya, Lino langsung memberitahu bahwa ia sudah mendapatkan mobil Charas. Ketika Ares kesal, Lino berkata bahwa ia akan membawa mobil Charas ke hadapan Moss. Mendengar rencana tersebut, Ares mengerahkan pasukannya untuk menjegal perjalanan Lino. Singkat waktu, Lino memodif mobil Charas terlebih dulu karena ia sadar Ares tidak akan membiarkannya menuju markas. Setengah jam berlalu, Ares membuat blokade di satu-satunya jalan yang akan dilalui Lino. Lalu dengan sebuah granat, ia berniat untuk menghancurkan mobil Charas jika sudah berhasil ia dapatkan. Dan tak lama kemudian, ia mendapat informasi bahwa mobil Charas sedang OTW dan mengarah ke lokasinya. Confirmé. Il nous a repéré, on lui met la... Vas-y, droite de connard! Di tengah pengejaran yang dilakukan Ares, Moss dan Julia mendengar kabar bahwa mobil Charas sedang diburu para polisi. Kemudian Julia buru-buru menyelamatkan satu-satunya barang bukti kejahatan Ares. Sur les quais, empêche Ares qui va... Setelah berhasil mencelakai Ares, Lino merasa lega Julia selamat meskipun bibirnya jontor. Sementara Ares yang juga terluka berniat untuk meledakkan mobil Charas. Saat Lino membawa mobil menuju markas, Ares akhirnya berhasil melarikan diri. Sopirnya mana nih? Singkat cerita, kepolisian akhirnya berhasil mendapatkan bukti yang kuat untuk memenjarakan Ares dan Marco. Namun tanpa ada yang tahu, Ares berniat meninggalkan kota dengan membawa semua duit hasil bisnis haramnya. Di keesokan harinya, Lino meratapi kematian Charas yang selama ini sudah baik kepadanya. Kematiannya itu pun membuat Lino tidak tahu apakah ia mau lanjut gabung di kepolisian atau kembali menjadi mekanik di bengkel mobil rongsok. Tapi yang pasti, ia bersama Julia akan healing dulu sembari merelaksasi otot-otot mereka. Dari awal kita sudah tertipu dengan kedua polisi yang ternyata adalah pimpinan gembong narkoba yang diburu Charas. Identitas mereka yang merupakan polisi jelas membuat aksi mereka selama ini mulus dan tak pernah diketahui oleh Charas. Namun kehadiran Lino yang cuma seorang mekanik akhirnya berhasil mengungkap para sampah masyarakat ini. Meskipun seperti yang kita tahu, Ares berhasil kabur dengan menggondol duit hasil kejahatannya. Apakah kisahnya akan berlanjut di sequel kedua Lost Bullet? Jika mau lanjut, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.